Sampurasun. Rampes. Ya, kembali lagi rekan-rekan di Cardos Podcast. Kumaha aing we da aing mah dosen. Ya, alhamdulillah kita kembali lagi di episode 3. Kemarin sudah episode 2 membahas tentang interaksi ya, Interaksi antara mahasiswa dosen dan juga tendik. tendik. Nah, insya Allah di episode kali ini kita juga akan membahas hal-hal seru dan juga bintang tamunya seru nih. Wede. Ada siapa gerangan Bapak? Biasanya kita cowok-cowok ya. Ya, sekarang ada Ada yang ceweknya ada sekarang. yang cantik. I see. Karena kalau saya cantik mah bahaya. Kita kedatangan tamu salah satu dosen dari Unsika. Ada saya manggilnya apa nih? Ibu atau teteh? Ice. Oh, Neng. Aneh kalah, Bos. Neng Nana. Ada Neng Nana di sini. Ada Teh Nana atau Ibu Nana. Beliau dosen pengajar di Fakultas Ekonomi. Kenapa kita hari ini kita panggil Teh Nana tuh? Teh Nana aja ya, biar Teh Nana lah ya. Teh Nana aja lah ya. Kenapa kita panggil Teh Nana nih, Pak Fauzi nih? Ya, karena sebelum saya selamat datang dulu ya Teh Nana di Cardos Podcast. Terima kasih. Deg-degan ya, aku teman cowok. Wah, Ibu deg-degan, saya lebih deg-degan. ini mau jatuh nih. Awur soalnya. Aduh. Ya, jadi Pak Widi, kenapa kita undang Teh Nana ke episode ketiga kali ini? Karena memang Teh Nana ini kan backgroundnya dari Fakultas Ekonomi ya. Yap. Nah, pasti berkaitan dengan fulus gitu. Uang. Ya, karena judul episode 3 kali ini adalah seperti rindu. Masalah apa tuh? Masalah UKT harus dibayar tuntas. Wadah. Kenapa sih Pak dengan UKT Pak? Ya, UKT ya menjadi polemik lah di setiap kampus kayaknya ya. Ya padahal sempat tinggal dibayar sebenarnya. Betul tidak? Iya, kalau ada uangnya jangan Kan tinggal bayar aja. Tapi kan bayar bisa pakai daun. Oh iya benar. Gitu. Ya, nanti akan kita bahas terkait masalah UKT itu apa dan bagaimana dan fenomena-fenomena yang terjadi lah terkait masalah UKT ini. Kita akan bahas bersama narasumber kita. Teh Nana dari Fakultas Ekonomi. Say hi dulu mungkin Teh Nana. Halo. Oke, stay on Cardos Podcast. Kumaha aing we. Da aing mah dosen. Oke, masalah UKT ya. UKT singkatan dari adalah uang kuliah tunggal gitu ya. Memang tampaknya hampir di setiap universitas itu menjadi suatu kewajiban bagi mahasiswa ya. Iya. Untuk mengikuti apa tuh Ya. kegiatan perkuliahan lah ya ataupun kegiatan akademik. Cuman mungkin saya ingin nanya nih ke narasumber baik ke Teh Nana atau ke Pak Widi. Sebenarnya UKT itu apa sih dan sejarahnya itu seperti apa terkait masalah UKT? Mungkin Teh Nana dulu. Teh Nana mungkin lebih paham. Ya, uang kuliah tunggal kan sebenarnya kalau di perguruan tinggi negeri mah udah biasa ya. Ya. Cuman memang kemarin rada rame ya karena kita transisi. Jadi sesuatu yang jadi transisi mah rada heboh lah gitu ya. Sebenarnya kan ini kan UKT itu dibuat berdasarkan golongan. Kalau zaman swasta dulu kan kita ada SKS, dihitung per SKS, kemudian dihitung ada praktikum lagi. Nah, sedangkan UKT itu kan Sesuai indikator. bobotnya ya. Iya, kalau UKT kan indikator penilaiannya bukan banyaknya SKS tetapi pada poin kemampuan dari orang tua. Nah, bahkan kenapa dia kan ada golongannya 1 sampai 6, bahkan ada sampai golongan UKT 0 rupiah bagi orang-orang. Gratis berarti? Iya, 0 rupiah itu sama sekali tidak membayar dari awal sampai dengan akhir. Jadi memang UKT itu dibebankan kepada mahasiswa itu berdasarkan kemampuan dari orang tuanya. Jadi nggak ujuk-ujuk Pak Fauzi, nggak ujuk-ujuk. Hitungannya. Berarti UKT itu iuran wajib lah gitu ya Wajib, mahasiswa. tapi disesuaikan dengan kemampuan si mahasiswa itu sendiri. Mungkin Pak Widi pandangannya gimana terkait masalah UKT itu? Apa sih UKT pemahaman Pak Widi? Ya sebenarnya UKT itu adalah bentuk lain dari bayar SPP sebenarnya Mas. Bentuk lain dari bayar SPP zaman saya mah SPP, sekarang UKT. Namanya kapan Pak Widit? Saya sudah Apa nih? sebelum Masehi. Apa ya Pak Kati? Pokoknya beli bensin masih 2.100. benar. Saya kuliah 2003 tuh. Saya kuliah 2003. Saya masih apa ya? Aduh jangan dibahas deh. Saya malu nih. Tua sendiri. Tua banget nantinya saya. Nggak maksudnya zaman saya S1 dulu 2003 SPP per semester itu 600.000. 600.000 udah include dengan praktikum gitu. Dan memang pada saat itu kalau tidak salah untuk bayar SPP tidak ada penggolongan berdasarkan kemampuan orang tua, tapi uang pangkal yang ada penggolongannya. Uang pangkal itu uang di awal saja gitu. Pembangunan ya. Pembangunan betul.
Jadi hampir semua mahasiswa UPI, saya sebut saja UPI karena memang saya orang UPI ya. UPI dulu itu memang di angkatan saya bayar 600.000. Semua fakultas dan semua jurusan kalau tidak salah. Setahun di atas saya baru mulai masuklah regulasi UKT itu. Polemik itu memang. Transisi emang. Transisi pasti polemik. Tapi seingat saya sih UKT itu teh mulai rame di periode 2012-2013an. Di saat saya mau lulus S1 ingat waktu itu teh gitu. Karena saya kan masuk sekitar 2009-an 2010 lah ke kuliah tuh ya. Nah itu masih SPP namanya zaman saya kuliah dulu gitu. Dan itu memang ada beberapa fakultas sih beda. Ada yang memang SPP itu sudah include semua satu paket, ada yang memang terpisah gitu. Nah mulai ada istilahnya UKT ini kalau nggak salah ingat saya di 2012-2013an. Jadi satu gitu lah antara kuliah sama praktikum gitu ya. Nah, cuman memang waktu itu pun respon kita kebetulan sih aktivis. Ketua BEM dia dulu. BEM Kepran. BEM. Ya, jadi begitu itu digulirkan, ada sesuatu skeptisme lah dari mahasiswa gitu ya. Bahwa nggak yakin itu teh uang teh alokasinya kemana. Karena kalau kata Teh Nana tadi bilang bahwa SPP disesuaikan dengan bobot SKS-nya nih, ada yang praktikum, ada yang enggak. Itu kan kayaknya lebih real ya, lebih jelas ya. Adil gitu. Sedangkan UKT ya kita sekarang contoh lah misalkan UKT pertanian sama ekonomi gitu kan. Dari segi ilmunya berbeda ya, antara eksak sama sosial gitu kan. Dimana eksak pertanian kudu lomba sawah gitu kan. Sedangkan ekonomi mungkin banyak kajian buku kali ya gitu. Artinya kan dari bobotnya aja pasti berbeda gitu ya. Makanya memang sistem UKT ini saya lihat dari awal muncul sampai sekarang ini sedang banyak polemiknya sih memang gitu. Ya karena itu tadi mungkin saya juga kurang tahu apakah mungkin sosialisasinya kurang. Sebenarnya gini sih Pak Fawid yang saya perhatikan itu ya, kenapa banyak polemik di UKT, karena kan salah satu indikator penerimaan mahasiswa menjadi mahasiswa sebuah perguruan tinggi tidak hanya di USIKA kan, itu salah satu indikatornya kan mereka menilai dari UKT, karena kan UKT itu menjadi pendapatan bagi perguruan tinggi. Nah, yang saya temui itu fenomenanya salah satunya kenapa banyak jadi polemik. Kebanyakan para orang tua karena ketakutan anaknya tidak diterima di perguruan tinggi tersebut atau tidak hanya USIKA, jadi mereka selalu memakap pendapatannya mereka sendiri. Ya, jadi itulah yang nanti pada saat keluar ternyata golongannya kok pekerjaan orang tua saya misalkan A padahal lebih besar pendapatannya, sedangkan yang B pendapatan lebih kecil, tapi UKT yang si B kok lebih tinggi golongannya. Nah mungkin indikatornya satu tadi pada saat pengisian untuk pendaftaran itu mereka mengisi penghasilan orang tuanya itu di markup sendiri. Gitu. Berarti mindsetnya, kalau saya pikir ini mungkin mindset mindset swasta. Karena swasta kan kadang-kadang pakai gede-gede uang, mahal, betul kan? Betul. Nah jadi memang seperti itu sih Pak. Kalau kita zaman dulu ya, antara kuliah di negeri sama swasta itu terlihat perbedaannya. Iya, betul. Jomplang banget. Anak jam 5 naik motor Kirana. Iya, benar. Coba kalau Bapak lihat ada Trisakti, Taruman Negara, atau di Bandung Maranatha, ya kan? Ini dulu kalau di Bandung di salah satu kampus yang ada liftnya di periode 2000-an, Maranatha itu. Maranatha iya. Asal kalau nggak boleh dia ya orang-orang pada akalin itu. Ya artinya terlihat gitu loh Karena sosialnya kelihatan. Negeri sama swasta itu beda ya. Itu tadi mungkin yang dibilang Teh Nana ya. Jadi memang ya karena apalagi kan sekarang dipukul rata dalam tanda kutip gitu ya. Jadi antara negeri dan swasta jadi tidak terlihat. Tidak terlihat betul, gitu ya. Betul. Karena kuliah di negeri sarwa mahal, di negeri swasta juga mahal gitu kan. Nah gitu dan cuman kayak tadi karena ada ketakutan. Nah ketakutan itu muncul dari mana? Karena sistem yang dibangun. Betul. Jadi harus dirunut ke belakang dulu sebenarnya sebelum kita mendemo gitu ya, mendemo kayak nggak sesuai apa gitu. Demo itu lagi memasak. Ya maksudnya sebelum kita banyak berkata bahwa UKT begini begitu segala macam, lihat dulu ke belakang gitu, benar nggak? Jadi memang kalau kita berbicara UKT sebenarnya dua sudut pandangnya tidak bisa melihat dari aspek mahasiswa juga. Iya. Kita pun dari kampus harus mau sendiri mikirnya sebenarnya. Tahu nggak? Saya tuh kemarin menemukan ada fenomena di mahasiswa ekonomi ya.
Dia itu terancam tidak lulus karena belum bayar UKT dari semester 3. Aduh. Ya memang kan piutang fisika kan berapa miliar ya. Iya. Kalau di akuntansi piutang itu apalagi piutang seperti ini terancam menjadi piutang tak tertagih. Bayangin atau piutang sekian miliar kalau kita alokasikan menjadi bangunan kan udah jadi bangunan yang segala apa. Betul. Dia tidak bayar di semester 3, ternyata pada saat datang orang tuanya tahu nggak, dia tuh direktur loh orang. Lah. And then you know mereka itu tidak bayar sepasang karena mereka pacaran. Ya. Dan dua-duanya sama terancam DO karena tidak membayar, tidak terancam tidak bisa ujian sidang ya. Karena belum membayar UKT dari semester 3. Alasannya kenapa nggak bayar? Kepake. Allah Akbar. Nah, eta Bapak. Ya inilah fenomena yang menarik ya terkait masalah UKT gitu. Jadi permasalahan itu berbagai lini gitu ya. Iya. Dari masalah orang tuanya, regulasi dan juga mahasiswa Betul. gitu. Padahal secara sederhana mah yaitu tadi UKT sebagai ya iuran lah, karena kan kegiatan akademik pun pasti dibutuhkan namanya biaya operasional, betul nggak? Iya. Itu kan ya dia mau ujung-ujung Iya. aduh. Dan juga mungkin upaya dari pemerintah untuk pemerataan kali Pak. Pemerataan, jadi jangan ada ketimpangan antara satu universitas dengan universitas lainnya. Kadang-kadang kan suka kasar mah, wah murah-murah gitu. Wah di kampus ini mah lebih murah, di sana lebih mahal dan lain sebagainya. Dengan adanya UKT bisa diratakan gitu, standarnya sama gitu. Ya cuma memang ya beda sih ya negara kita tuh ya populasinya banyak gitu ya. Jadi masalah pendidikan ini jadi masih banyak loh PR termasuk UKT ini ya. Iya. Kalau kita bandingkan dengan Norwegia, ya gratis kuliah bener nggak? Jauh artinya. Besar. Gitu. Ya makanya ya itu masalah UKT kayaknya tidak pernah tuntas gitu. Ya memang sih, tapi sebenarnya ada yang bisa kita bahas Pak dari sifat mahasiswa itu sendiri ya. Apa tuh? Ya mahasiswa itu sendiri yang tadi yang sudah diceritakan sama Teteh misalkan, kenapa sih UKT-nya nggak dibayar? Ya kan dipakai gitu kan. Kenapa dipakai? Ya salah satunya mungkin yang sekarang lagi ngetrend di kalangan anak-anak sekarang itu adalah FOMO, fear of missing out. Jadi takut ketinggalan zaman. Di saat orang lain hangout di mana? Apa yang terkenal Pak? Saya kurang gaul Pak, Di Holy Wings. Nah, Holy Wings. Kamu? Saya curiga. Bukan saya. Bisa buka alenya di jenggotnya panjang. Saya Holy Wings lah ya. Di Holy Wings misalkan, saya hanya bisa mampunya di sayapku misalkan. Saya Sama-sama punya Ya, sama-sama sayap. saya pelajato. Ya kan kayak gitu. Jadi ya memang apa ya? Balik lagi ke gaya hidup mahasiswa juga itu bisa mempengaruhi ternyata habit gitu. Ya jadi memang permasalahan UKT datanya bisa dari orang tua ya dalam penyediaan kebutuhan tadi. Betul. Iya. Dan bisa juga masalahnya datang dari mahasiswa. Peruntukan mahasiswa untuk pembayaran UKT tidak dibayarkan seharusnya Sebagaimana mestinya ya. Dan yang tadi yang diceritakan Teh Nana juga itu yang mengerikan lah, dia dari semester 3 Mau lulus nggak bayar. Bapaknya direktur. UKT-nya 5 juta, 5 juta kali misalkan 6 semester udah 30 juta. Wah, lumayan itu. Lumayan. Beli NMAX 1 jadi tuh. Sudah hedon lagi. Udah hedon lagi ya. Aduh, salah saya. Ya, itulah banyak godanya juga uang. Iya, dan juga memang kalau kita merunut juga kan kemarin hampir 2 tahun ya kita pandemi ya. Nah, 2 tahun pandemi ini juga sempat ada Permendikbud yang Meringankan masalah UKT. Nah itu gimana sih implementasinya, mungkin Teh Nana tahu terkait masalah hal itu? Ya kan ada beberapa kali ya di Unsika tuh kita mengadakan atau mengajukan untuk mahasiswa yang terdampak pandemi. Untuk yang pertama kan pengurangan UKT atau bisa UKT dibayar secara mengangsur. Nah ini pun polemik tersendiri. Kenapa tuh? Banyak yang masalah. Waduh, masalah wae. Ya. Itu jangan banyak masalah tuh liur itu kan. Udah masalah berat badan dan yang lain. Udah tambah lagi masalah Gimana? Duh, harus begini jadinya. Aduh. Ya, jadi kan beberapa kalau nggak salah sampai 1 tahun tuh 2 kali kita ada pengajuan untuk bantuan UKT. Banding atau siswa ya? Banding ya? Banding, ada potongan sampai ke mengangsur itu
sampai beberapa kali kan. Nah sebenarnya itu memang sangat membantu, tetapi tetap pada saat sudah closing itu sudah ditutup kayak mantan lainnya kumaha ya. Ada, aduh, kenapa Ya. dengan mantan teteh? Pada saat dulu tadi kita disia-siain. Allahu Akbar. Pas udah jadi mantan udah tutup buku minta balikan lagi. Aduh. Ini kayak lagunya yang lagi hit sekarang nih. Apa tuh? Apa kabar sing tahu tak saya? Oh iya, Apa bener-bener. kabar sing tak gawe nyaman gitu. Bener. Sekian ku pamit pergi, sekarang kita udah sukses. Iya, betul. Iya pas udah closing baru Bu saya mau ngajuin banding kan Iya. bodor ya maksudnya kita tuh kan kadang di dosen atau pimpinan dari fakultas kan jadi dilema sendiri kan ketika ada mahasiswa datang, bahkan kadang ada mahasiswa datang bersama orang tuanya sambil nangis-nangis karena misalkan orang tuanya tuh terdampak pandemi misalkan PHK dan Iya. lainnya. Tapi sedangkan secara sistem itu banding UKT sudah close. Kan kita nggak mungkin, maksudnya satu orang mengorbankan ribuan orang, yang bahkan mungkin beberapa kali. Makanya tadi kenapa sih alasan UKT itu pada saat kita sudah daftar banding, tetapi kenapa namanya itu belum keluar-keluar? Iya. Ya itu masalahnya tadi, karena banyak mahasiswa bahkan orang tuanya sendiri tuh datang pada saat semuanya sudah selesai gitu kan. Nah kemudian bahkan pada saat saya tanya kamu nggak dapat informasi, enggak sama sekali Bu. Handphone kamu apa? iPhone. Aduh. Lah kamu dipakai apa tuh handphone gitu kan? Saya rasa sudah setiap fakultas saya yakin mereka sudah men-share dari mulai media sosial masing-masing. Iya, iya. Bahkan kalau di ekonomi sendiri saya suka minta tolong dari Ormawa. Ormawa punya satu akun. Nah setiap Ormawa saya suruh mereka share juga. Itu udah berapa ratus share untuk informasi banding UKT, tapi kok masih ada yang terlambat, saya suka bingung. Berarti ini ada yang salah bukan di upaya dari pihak kampus, Iya. pihak rektorat untuk memberitahu, mensosialisasikan, tapi ke mahasiswanya itu sendiri ini ada masalah nih. Memang mahasiswanya emang nggak mau aja bayar gitu. Ya artinya gini lah, turunan dari peraturan menteri itu, ibaratnya kampus sudah mengeksekusi sesuai Ya. arahan Sesuai menteri. arahan, gitu ya. benar. Adanya pengurangan bantuan UKT, Iya. ada banding UKT dan hal lainnya gitu ya. Cuman memang pada faktanya di saat diberikan kesempatan itu pun tidak dimaksimalkan dengan baik, gitu ya. Hari-hari. Dan memang saya pun sempat mendengar sih masalah-masalah itu teh. Jadi banyak ya kejadian yang Teh Nana bilang tadi ya, ada yang orang tuanya sampai datang tapi padahal pendaftaran udah ditutup, gitu ya, baru ribut gitu ya. Terus juga ada yang katanya mah nggak sesuai, katanya harusnya dia nggak dapat bantuan UKT tapi malah dapat gitu ya gitu. Itu juga aneh juga tuh, bisa terdaftar di sistem lagi ya. Gitu. Nah itu juga memang kumaha. Itu agak membingungkan Pak tuh. Nah terus juga saya sempat diskusi sih. Gimana? Apalagi kita di kota Karawang Bu ya. Nah, ada fenomena seperti gini Bu, yang Gimana? saya tahu mah malasnya bayar UKT itu bisa jadi nggak dari si mahasiswanya, tapi bisa jadi orang tuanya juga. Karena Karena apa? Ada beberapa orang gitu ya, atau orang tua yang tidak mengutamakan Pendidikan. untuk bayar kuliah gitu. Ada gitu, saya sempat ngobrol juga dengan beberapa mahasiswa. Apa bapaknya masih can mere, soalnya masih dibelikan jeung bibit pare heula. Kayak gitu ya. Padahal dia ada gitu, tapi tidak diutamakan, ya. Diperjuangkan, ya. Nah, itu memang Jadi yang kedua ya. aduh, jangan dong. ya jadi gitu. Jadi kenapa permasalahannya bisa seperti itu ya karena gitu juga gitu. Ya, mungkin dengan dengan obrolan kita sekarang ini setidaknya bisa memberikan pencerahan lah kepada teman-teman mahasiswa bahwa pentingnya untuk melaksanakan kewajiban membayar Iya. UKT. Ya itu betul. Kasihan orang tua. Seperti apa? Sebenarnya sempat kita bahas di dulu yang sempat demo rame di season Oh, iya, pertama. iya. Kalau saya mau berkaitan UKT pasti urusannya dengan hak dan kewajiban gitu. Iya. Ya, karena prinsipnya itu kan, gitu loh. Mahasiswa ingin mendapatkan haknya, jadi harus mendapatkan kewajibannya gitu ya, membayar iuran UKT dan yang lainnya gitu ya. Di satu sisi pun, karena si mahasiswa sudah membayarkan kewajibannya, kampus pun harus bisa memberikan hak sebaik mungkin. Iya. Lagi, jadi memang ya tidak bisa saling menyalahkan, tapi masing-masing punya refleksi diri lah ya. Harus Gitu. win-win solution. Win-win solution. Gitu artinya Solution. sehingga permasalahan UKT ini ya bisa saling bersinergi satu sama lain gitu. Iya. Jadi artinya mahasiswa mendapatkan pelayanan yang sebagaimana mestinya gitu ya, dan kampus pun mendapatkan artinya iuran yang memang peruntukannya untuk Tarif. pelayanan juga, artinya ke sana gitu kan. Nah juga memang
Emang sih permasalahannya katanya mahal sih Pak. Bapak zaman kuliah berapa? 600. Berapa? 600.000. 600 dan Anda berapa? Saya dulu SKS soalnya. Ya? SKS. Kira-kira dalam satu semester ya berapa? Lupa Ada 1 juta? Ya mungkin. Ya, masih murah lah. Saya 1.300.000. Sekarang UKT paling rendah saya lihat tuh ya ada sih yang 500.000 ya, tapi yang harus ini banget. Tapi kita rata-rata tuh 3 juta sampai ke 5 juta. Lumayan. Range-nya ya. Range-nya. Kalau misalnya dikali 8 semester ya Jakarta Pak Widita dia bisa beli NMAX. NMAX iya. Lumayan. Jadi gitu. Nah sebenarnya sih masalah UKT ini juga harusnya mahasiswa bisa lebih kreatif. Artinya apa? Beasiswa Pak. Gitu. Kan beasiswa itu banyak ya saya lihat tuh. Banyak banget. Gitu. Nah, itu bagaimana mahasiswa bisa mengoptimalkan itu. Nah pandangan Pak Widin dan Teh Nana terkait masalah beasiswa untuk pemenuhan bayar UKT gimana nih? Ya kalau untuk saya pribadi ya saya setuju beasiswa itu bisa jadi salah satu jalan keluar untuk membayar kewajiban mereka untuk membayar UKT. Beasiswa yang ditawarkan juga banyak ya. Ada dari Toyota yang saya tahu Pemda Karawang ngasih. Kacer itu ya. Ya, terus juga ada beasiswa apa tuh yang dari Dikti itu? Bidik misi. Ya, bidik misi juga ada. Kalau dulu zaman saya ada PPA sama BBM. Nah, aku dapat PPA itu dulu. Wih, ya kayak gitu kan lumayan gitu kan bisa menangani gitu kan masalah UKT. Ya ujung-ujungnya satu asal ayah kahayang gitu, ada kemauan untuk melakukan itu baru bisa. Bahkan kadang kan kita suka ada PKM nih yang didanai. Betul. Saya di ekonomi kan ada mata kuliah kewirausahaan. Nah, kadang saya suka output dari mata kuliah itu kamu harus menghasilkan sebuah proposal yang bisa kamu upload menjadi itu mengikuti PKM itu. Bahkan sampai saya sebutin nominalnya nih. Kamu bisa dapat 25 juta. Saya tuh cuma membimbing aja, saya cuma tanda tangan, uangnya semuanya buat kamu kan gitu. Sampai beberapa dosen seperti itu, bahkan maksudnya ingin membantu teman-teman nih kalau nyari uang tuh begini caranya gitu, bukan tadi mah bayaran UKT padahal mau jadi iPhone gitu kan. Mah bayaran UKT padahal mau buat pacaran kan. Aduh sedih banget ya kita dikasih duit nih buat cewek-cewek, jangan mau ya diajak makan hasil dari UKT. Iya, itu rasanya nggak akan nikmat deh. Iya, ada keset-kesetnya. Biasanya teh, mau misalkan bobogohan pakai duit haram, mau jadikan pinikah itu, tadi selingkuhan. Itu ada pokoknya. Oh enggak. Jadi udah pakai uang UKT gitu. Enggak sih. Cuman berdasarkan fenomena yang terjadi. Jadi apa bah? Enggak, saya mah anak alim tanpa pacaran. Percaya? Ya, jadi ya itu sih ya sebenarnya banyak istilah banyak jalan menuju Roma. Masalah kata ini ya tetap saya tekankan lagi ini kewajiban mahasiswa gitu ya. Nah, untuk bagaimana dia bisa pemenuhan UKT itu banyak cara ya. Tadi salah satunya beasiswa. Ya. Bahkan Pak dulu zaman saya kuliah gitu ya. Ada saya pernah baca berita di UGM dia mahasiswa fakultas kedokteran. Apa menurut kedokteran berapa harganya? Mahal ya. Bisa beli truk satu kuliah. Iya, dulu saya waktu pas sebenarnya cita-cita nggak mau jadi pertanian, saya ingin jadi dokter sebenarnya. Cuman memang ada sedikit pesimisme dari orang tua gitu. Kayaknya nggak sanggup, ya udahlah, akhirnya saya alih jurusan gitu. Ini dokter tanaman kan bukan? Dokter tanaman benar ya. Tanaman aja dirawat apalagi kamu gitu. Tuh ada power ya buat anak. Sepetan-sepetannya agak-agak Tikungan tanya tajam ya. Nah ya masalah UKT itu sebenarnya dia bisa apa tuh namanya. Nah yang tadi masalah mahasiswa FK tadi ya, dia itu bisa lulus di FK UGM dan pegawai pekerjaan dia sehari itu sebagai perkoran. Ya mungkin dulu belum zaman digital, berarti korannya masih laku lah ya. Nah itu loper koran artinya. Dan dia bisa lulus, Tertutup ya. tertutup dengan jadi loper koran deh. Jadi berusaha sendiri gitu. Jadi istilahnya masalah UKT ini banyaklah jika kalian mau Berusaha, iya, ada jalan gitu ya. If there is a will, there is a way. Asik berarti. Titiu. Nah, artinya seperti itu. Jadi kan banyak solusi yang bisa kita upayakan gitu ya untuk masalah UKT ini gitu. Oke,
pembahasan tentang UKT memang cukup berat ternyata ya Pak Fauzi ya. Nanti kita istirahat dulu sebentar, nanti kita lanjut lagi dengan pembahasan yang lebih ringan mungkin. Kita mungkin akan membahas perbintangan. Enggak bercanda. Oke, stay on Chardos. Main weh. Daing Mados. Oke, tadi kita sudah bahas terkait masalah permasalahan dan fenomena-fenomena yang terjadi terkait masalah UKT. Berat banget Pak itu. Nah, mungkin sekarang kita berikan tips and triknya nih kepada mahasiswa nih. Bagaimana sih untuk mengatasi segala permasalahan UKT ya? Mulai dari dia penyediaan dananya mungkin, pengelolaan keuangannya, dan ya bagaimana dia artinya UKT ini tidak menjadi menghambat dia untuk menyelesaikan perkuliahannya. Gitu. Mungkin narasumber kita pertama, Nana, pakar keuangan. Pakar keuangan kita. Mun masalah duit itu pasti ibu-ibu. Bapak-bapak pasti habis ke karaoke. Karaoke mana? Loh. Allahu Akbar. Gimana Nana begini? Ya, sebenarnya kalau saya pribadi dari zaman saya mahasiswa ya saya tidak pernah berani Pak ya mengambil atau nyolek-nyolek uang bayaran karena memang apa ya? Ya karena memang saya nggak punya penghasilan nanti membuat menutupnya teh bagaimana? Cuman ada beberapa hal misalkan kalau kayak saya lagi main ke mall, ih kok sepatu teh lucu ya, selucu kamu gitu. Aduh, yang mana nih? Boneka maksudnya lucu. Oh, boneka. Ya. Jadi karena suka mikir gimana caranya beli sepatu tersebut ya uang saku zaman dulu saya dulu uang saku cuma 15.000 loh. Ya ampun. Sedih ya. Tahun berapa jangan ditanya ya. 15.000 dong. Jadi gimana caranya? Kadang saya suka cari kan kita seperti saya tadi sudah bilang kan kita kan suka banyak program nih. Dikbud itu suka memfasilitasi untuk kegiatan mahasiswa. Yeah. Bahkan sekarang nih kegiatan di Unsikap pun ada si Hipkap ya. Ya, betul. Nah itu kan harus melibatkan mahasiswa. Yeah. Nah dulu saya sering banget ikut dalam penelitian dosen. Padahal mah nggak pira ya, cuman buat misalkan ada kuesioner, saya rekap saja gitu kan. Mau rekap kuesioner tersebut kan lumayan dapat uang. Kemudian zaman dulu mah karena belum ada pandemi, jadi semuanya masih konvensional. Yeah. Artinya kuesioner itu kan masih menggunakan kertas. Nah mau nggak bagiin kertas? Boleh, bagiin kertas ke kuesioner, selesai nanti saya dapat uang. Ya, kemudian mungkin yang sekarang banyak dikerjakan mahasiswa bisa melakukan jualan online. Jualan Ya. online. Bahkan bukan saya nggak punya modal untuk itu. Nah, kan kamu bisa jadi reseller banyak kok sekarang. Saya perhatikan gitu kalau di Instagram saya suka ngeliat banyak butik-butik online yang sebenarnya offline juga mereka punya, tapi mereka memberikan fasilitas kepada customernya itu untuk jadi reseller. Jadi mereka cukup nyomot foto atau video saja, mereka share, jadi mereka menjual tanpa modal. Jadi mereka menjual ke si customer A, tetapi tetap si produsennya yang ngirim, tapi atas nama si penjual tadi yang resellernya. Berarti secara syariah. Ya. Benar ya. Benar dong kan ada produk. Eta Pak harus secara syariah. Berarti artinya sumber penghasilan mahasiswa itu banyak potensinya ya. Banyak, iya. Tapi bukan dari pasangan ya, jangan pernah minta sama cowok ya. Nanti ribet tahu. Iya betul lah. Kalau misalkan minta tuh kadang-kadang suka tidak jelas ujungnya. Udah minta apa lagi nantinya? Emang kenapa? Ente, saya mah masalah fenomena gitu betul Bu. Ulah minta ke laki, kenapa bukan saya pelit ya artinya. Soalnya ada fenomena kemarin di Instagram saya lihat. Terus putus minta dibalikin. Uang bensin gitu segala macam. Allah. Ada di mana di dagelan apa di mana saya lihat. Iya jangan mau minta sama cowok. Kalau bisa kita yang bayarin gitu. Waduh. Tapi nggak tahu diri. Nggak tahu diri. Kalau Bayarin mulu. Sama sebenarnya juga ada usaha lain sih buat dapetin pendapatan dengan ini part time. Oh iya. McD itu bisa part time. KFC bisa part time. Jadi kerja paruh waktu. Paruh waktu. Zaman dulu pas saya mahasiswa pun ada teman saya tuh dia part time di Pizza Hut. Dan mereka tuh zaman dulu sama saya tuh 50.000 sehari. Lumayan loh. Maksimal 5 hari dan itu lumayan. Lumayan loh itu segitu. Dan pada saat kerja itu tuh enak katanya. Pokoknya setiap hari tuh dia dapat satu makanan, satu minum. Jadi pada saat ditanya semua makanan Pizza Hut tuh sudah saya makan tanpa saya bayar. Buat anak kosan pasti akan sangat membantu. Akan sangat membantu gitu, mengurangi pengeluaran. Ya, jadi kalau saya sih terkait tips and triknya gitu ya. Pertama sih saya memberikan apa ya, mungkin notice kali ya.
masih bersyukurlah kalian mahasiswa yang uang biaya pendidikan itu masih tertanggung dengan baik oleh orang tua. Iya. Coba bersyukur, bukan tong jadi anak durhaka, tong jadi anak balik undang. Ya, artinya karena wah kerja keras orang tua itu untuk menyekolahkan untuk pendidikannya pasti nomor 1 lah. Iya. Kasana punten ya teh kalau lagi orang tua tuh kerja sampai kesangna ke kolor-kolor. Mau atuh. Tapi ada istilah gitu, artinya kan keringat yang dia perjuangkan untuk Luar anak biasa. bisa sekolah tuh sangat luar biasa gitu. Makanya bagi mahasiswa, janganlah nyoceng uang UKT, apalagi uang kuliah tata bener, jangan gitu ya. Selama kalian orang tua kalian masih menyanggupi itu dengan baik, jadi jangan sia-siakan perjuangan orang tua gitu ya. Nah, bagi teman-teman mahasiswa yang memang mungkin orang tuanya entah itu udah pensiun ataupun nggak ada, artinya kan memang ada tantangan tersendiri lah ya gitu ya. Otomatis dia mau nggak mau tetap mandiri gitu, dan itu sebenarnya tidak menjadi hambatan bagi dia untuk menyelesaikan kuliahnya gitu ya. Tadi sudah disampaikan banyak nih oleh Teh Nana terkait bagaimana sumber-sumber penghasilan yang bisa diambil. Tadi bisa jualan online, ikutan program-program yang ada dananya dari kementerian gitu ya, ataupun juga dari Pak Widi tadi kerja paruh waktu gitu ya. Ya artinya banyak. Saya contoh aja, saya dulu ingat banget. Ya alhamdulillah sih saya memang biaya kuliah masih ditanggung orang tua waktu itu ya. Jadi biaya apa tuh? Hah? Buat biaya apa tuh kerja? Saya mah tuh bisa unik kok. Ibu saya detail bisa dari zaman SMA sampai apa nggak pernah ngasih duit ke saya, dia langsung bayar langsung. Oh, langsung transfer. Itu ibu saya. Jadi makanya kalau orang teman-teman pada Uniko, saya mah nggak terbiasa karena apalagi ibu saya mah sebenarnya bukan orang akuntan juga, cuman dia udah Makanya pas ditanya bayar berapa saya nggak tahu. Kan gitu. beres. Jadi nggak punya Uniko gitu, nggak bisa kayak gitu teh gitu ya. Nah memang saya sih masih dibayar. Iya. Memang karena kan saya kuliah jauh di Jawa, jauh dari orang tua, nggak punya saudara. Artinya memang pada saat kuliah itu kalau saya sih bukan di UKT tapi untuk kebutuhan sehari-hari gitu ya. Ya uang jajan yang dikirim orang tua teh ya kurang gitu loh. Makanya saya mah juga nyari penghasilan tambahan. Nah mungkin kalau sekarang kan ada e-commerce ya, ada Shopee, Tokopedia, kita bisa jual apapun, ada istilah reseller. Kalau dulu saya jualnya itu kan kadang-kadang suka ada mahasiswa ospek ya. Kebetulan saya orang Bandung gitu ya. Mesen baju kasih saya ospek. Gitu. Saya ngambil untung 5.000 gitu ya. Lumayan dah. Itu sampai saya bisa beli HP BB Gemini ya Bandung. Zaman dulu ya. Lumayan. Itu pakai uang sendiri loh. Gitu. Itu ya ini mah di luar konteks UKT lah ya gitu. Itu satu. Jadi banyak sumber penghasilan yang bisa kalian cari, dan sehingga UKT ini tidak menjadi hambatan kalian untuk menyelesaikan kuliah. Iya. Itu. Yang penting mah niat. Kalau ada niat mah selalu ada jalan. Iya. Iya ada nggak tahu kenapanya saya ada istilah orang Sunda bilang karena di sekolah mah rezeki budak mah ya Pak. Iya. Ya begitu. Iya. Gitu. Soalnya kan di ekonomi nggak ada tuh mahasiswa dia tuh dia telat 1 tahun masuk karena memang tidak punya biaya orang tuanya. Pertama kali ketemu tuh dia jalan kaki dari jembatan ke sini. Dia memang bidik misi kan. Orang tuanya tuh cuman jadi servis TV. Ya, tapi tahu nggak sekarang dia S2 di Rusia beasiswa. Oh, ya itu. Iya, tahu. Itu yang benar-benar ditambah pas ketemu anaknya tuh etikanya luar biasa banget. Orang mana sih, orang sini? Iya. Sekarang kan di Kementerian Luar Negeri kalau nggak salah. Nah itu isinya apa teh? Success story. Iya. Ya, karena apa? Kalau saya mah karena yang diberikan oleh orang tuanya itu bukan materi, Betul. gitu. Tapi fighting spirit. Ya, jadi ilmu gitu. Ya, ilmu dia kehidupan, ilmu dia dalam mencari pelajaran gitu ya. Itu ya artinya outputnya pasti bagus gitu ya. Iya, betul. Maksudnya tadi saya sampaikan seperti tadi itu memang kita kan nggak bisa meminta dilahirkan dari siapa ya. Iya, betul. Tapi kita nggak ada orang miskin turunan gitu. Tergantung gimana dengan pendidikan tadi, kata Bapak tadi bilang kan memang pendidikan itu bisa merubah segalanya. Betul. Ya, jadi ya memang kalau ada niat, semua pun itu akan bisa tertanggulangi gitu. Ya, mungkin itu tadi ya. Jadi seperti judul kita di awal, seperti rindu, bayar UKT harus dibayar tuntas. Ya benar mau nggak mau. Rindu. Kalian mau sidang komprehensif, mau ujian akhir sih. Ya nggak bisa. Kemarin ya nggak bisa gitu. Makanya
bagi mahasiswa yang masih punya tunggakan atau apa yang mungkin bisa diselesaikan. Bayarlah. Itu bukan spirit kolektor. Tapi maksudnya ya dipenuhilah tanggung jawab itu, dan juga di satu sisi kampus pun harus bisa membuka mata ya, jangan tutup mata tutup telinga selama pelayanan itu belum maksimal. Harusnya menjadi refleksi diri juga bagi kampus ya, karena malu dong UKT makin tinggi, apalagi sekarang ada IP ya kalau nggak salah ya, pembangunan ya, harusnya fasilitas dan pelayanan yang diberikan pada mahasiswa pun harus sepadan dong gitu, jangan mahal aja tapi pelayanan yang diberikan tidak baik. Jadi memang ada simbiosis yang baik antara mahasiswa dan juga kampus. Gitu. Itu mungkin ya. Kayaknya pembahasan kayak ini cukup menarik ya. Kayaknya Teh Nana atur nuhun bisa nih. Atur nuhun bisa. Terima kasih. Jangan kapoknya kalau kita undang lagi. Kayaknya menarik kita. Coba para penonton nanti kalau misalkan seneng Teh Nana ada di Charles Podcast, komen di bawah ya, nanti kita undang lagi. Kita undang lagi. Dan kira-kira topik apa yang bahas menarik? Ini kayaknya masalah hubungan nih. Nah, Jago bisa deh. menarik, sangat luar leor soalnya. Kayaknya cocok kalau bahas ini. Kalau UKT kayak gitu terlalu formal sih kayaknya. Agak berat gitu. Kalau masalah hubungan asmara di kampus kayaknya cocok bawa narasumber Teh Nana. Apa itu buat episode 4 nanti? Kalian di komentar ya. Itu langsung oke loh. Oke, langsung siap. oke loh. Oke. Makanya jangan lupa like dan subscribe kita ya di Charles Podcast. Kumaha aing weh, da aing mah dosen. Bye.